datang di video saya. Pada kali ini kita akan melakukan simulasi praktek mengenai routing dinamik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan NIM 2005009744075 dari kelas PTI 2020A. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Macam-macam router dinamik yaitu ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP, dan di sini terdapat beberapa singkatannya masing-masing. Selanjutnya, kelebihan menggunakan routing dinamik yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan router. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network yang baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi dan lebih mudah untuk mengatur network. Selanjutnya, kekurangan routing dinamik yaitu beban kerja router lebih berat. Kecepatan pengenalan network terbilang lama. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar, dan update ARP tabel dibagikan ke semua komputer. Nah, cara kerja IRP sendiri yaitu routing information protocol, sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protokol. Cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast. Jika ada tabel routing dari gateway, host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Jika routing belum ada informasi, segera dimasukkan ke routing table. Jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan Kisco paket tracker mengenai routing dinamik. Setelah kita masuk pada Kisco paket tracker, nah sebelumnya ini saya sudah menyiapkan beberapa komponen, ada PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, dan server 1, server 2. Nah, selanjutnya pada PC1 kita ke desktop, di configuration, dan kita tuliskan IP-nya seperti ini. Kemudian pada PC2 kita tuliskan IP subnet mask default gateway seperti ini. Sebelumnya ini sudah saya siapkan ya teman-teman. Jadi untuk PC3 sendiri ya seperti ini. Lalu kita close ke router 1, config. Ya, pada face Ethernet 0/0 kita tuliskan seperti ini menghubungkan ke PC1. Jangan lupa untuk port statusnya kita on kan. Kemudian untuk face Ethernet 1/0 ini menghubungkan ke PC2. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk serial 2/0 ini terhubung dengan router 2. Jangan lupa untuk serial 3 ini kita tuliskan seperti ini berhubung dengan router 3. Selanjutnya pada router 2 face Ethernet 0/0 kita tuliskan seperti ini menghubungkan dengan PC3. Lalu untuk serial 2 terhubung dengan router 1 kita tuliskan seperti ini. Untuk serial 3 juga terhubung ke router 3, kita tuliskan seperti ini. Lalu jangan lupa port statusnya di on kan juga. Kita close. Nah, untuk router 3 config face Ethernet 0/0. Nah, ini
menghubungkan server 1 untuk flash internet 1, menghubungkan server 2 untuk serial 2 terhubung dengan router 1, untuk serial 3 terhubung dengan router 2. Kita tuliskan seperti ini, kita close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ini sudah ada contohnya, tinggal kita tuliskan di router 1, router 2, dan router 3. Caranya kita klik RIP. Sebelumnya statiknya ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita klik, kemudian klik remove. Kita remove semua sampai kosong. Kemudian pada RIP kita tuliskan seperti contoh ini, kita ketikkan 12 00 dan 0. Kita klik add, kemudian 13 000 kita add juga, kemudian 192 168 10 kita tambahkan juga, lalu kita close. Untuk router 2 statiknya kita kosongkan juga, kita remove ini, kita klik remove juga sampai kosong, lalu masuk ke menu RIP, kita tuliskan seperti contoh router 2, ketikkan 12 000, lalu 23 000 kita tambahkan, lalu 192 168 10 kita tambahkan juga, kita close. Kemudian pada router 3 kita tuliskan RIP nya juga, sebelumnya statiknya kita kosongkan juga sama seperti sebelumnya. Pada router 1, router 2, router 3 juga kita remove sampai kosong, kemudian RIP nya kita tuliskan seperti contoh 13 000 kita add, kemudian 23 000 kita tambahkan juga, lalu 33 000 kita tambahkan, setelah itu 43 000 kita tambahkan, setelah selesai menambahkan network RIP, kita tambahkan perintah pada tabel CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini langkah ketiga.
kita close ini dulu. Selanjutnya pada router 1 kita masuk menu CLI, kita ketikkan no auto summary, lalu kita enter. Maaf, sepertinya ada kesalahan, ini seharusnya M nya double. Oh ya, kita ulangi lagi, no auto summary, kita enter, lalu kita tuliskan lagi version spasi 2. Setelah itu kita close, kita lanjut ke router 2, menu CLI, kita ketikkan sama seperti sebelumnya, no auto summary, enter, version spasi 2, enter, lalu kita close. Lanjut ke router 3, masuk menu CLI, kita ketikkan perintah yang sama, no auto summary, enter, version 2, kita enter, lalu kita close. Nah, selanjutnya pada router 1 config, pada menu setting kita klik save. Router 2 config setting, kita save. Router 3 juga sama, route setting kita save. Nah, langkah selanjutnya untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Nah, kita klik tombol ini, kita klik yes. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau warna penghubungnya. Lalu kita klikkan pada router 1 menu CLI, show IP route, enter. Nah, setelah itu kita close. Pada router 2 menu CLI kita ketikkan show IP router, kita close. Lalu router 3 juga sama, kita ketikkan show IP route, kita close, kita enter muncul seperti ini, lalu kita close. Kemudian kita klik simulation, edit filter. Setelah ini yang di checklist hanya ICMP saja, yang lainnya kita unchecklist. Kemudian kita hubungkan simbol PDU dari PC 1 ke PC 2, kita klik. Nah, dari PC 1 akan jalan ke router 1, lalu jalan ke PC 2, lalu kembalikan lagi ke router 1 dan kembalikan lagi ke PC 1. Nah, ini sudah berhasil. Kita delete.
Selanjutnya kita hubungkan dari PC1 ke PC3, kita coba jalankan. Nah, dari PC1 kirim ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke PC3, dan dikembalikan lagi ke router 2, ke router 1, dan ke PC1. Nah, ini berhasil. Lalu kita delete. Selanjutnya kita coba lagi dari PC1 ke server 1, kita jalankan. Nah, dikirim ke router 1, ke router 3, dan dikirim ke tujuan yaitu server 1, lalu dikembalikan lagi ke router 3, kembali lagi ke router 1, dan kembali ke PC1. Kita delete. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 2, kita klik. Nah, dari PC1 kirim ke router 1, kirim ke router 3, dan kirim ke tujuan ke server 2, lalu di feedback ke router 3, kembali lagi ke router 1, dan kembali ke tujuan awal yaitu ke PC1. Nah, ini berhasil. Kita delete, lalu kita coba lagi simbol PDU dari PC3 ke PC1, kita klik. Nah, dari PC3 dikirim ke router 2, dikirim ke router 1, lalu dikirim ke tujuan utama yaitu PC1, kembali lagi ke router 1, dikembalikan lagi ke router 2, dan kembali ke tujuan awal yaitu PC3. Nah, ini berhasil. Kita delete. Selanjutnya kita coba dari PC3 kirim ke router 2, kirim ke router 1, dan dikirim ke tujuan PC2, lalu dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC3. Nah, ini berhasil. Kemudian kita delete. Lalu kita coba kirimkan lagi simbol PDU dari PC3 ke server 1, kita klik, jalankan. Nah, PC3 kirim ke router 2, kirim ke router 3, dan dikirim ke server 1, dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan kembali ke PC3. Nah, ini berhasil. Kita coba dari PC3 ke server 2, kita jalankan. Nah, dikirim ke router 2, kirim ke router 3, dan dikirim ke server 2, lalu dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan kembali ke tujuan awal ke PC3. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke server 2, kita jalankan. Nah, dari server 1 ke router 3, lalu ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3, dan kembali ke awal ke server 1. Kita delete. Selanjutnya kita coba server 1 ke PC1, kita jalankan. Kirim ke router 3, kirim ke router 1, kirim ke PC1, kirim kembali ke router 1, ke router 3, dan kembali ke tujuan awal ke server 1. Selanjutnya kita coba lagi server 1 ke PC2, kirim ke router 3, kirim ke router 1, dan menuju ke PC2 ke tujuan, kembali ke router 1, kembali ke router 3, dan kembali ke server 1. Nah, ini berhasil. Kemudian kita delete. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC3, kita jalankan. Kirim ke router 3, kirim ke router 2, dan kirim ke PC3, kembalikan lagi ke router 2, kembali ke router 3, kembali ke router 1. Nah, ini sudah berhasil. Kita delete. Selanjutnya
kita close, lalu kita klik real time. Nah, setelah itu pada PC1 command prompt, nah kita coba ke server 1, kita ketikkan tracer. Nah, kita ketikkan seperti ini, tracer 333331. Nah, maka muncul ini, dilempar ke router 1. Yang kedua ini lalu ke router 3, yang ketiga lalu sampai ke server 1. Nah, selanjutnya kita coba ke server 2. Kita lihat IP addressnya terlebih dahulu, 434341. Command prompt kita ketikkan tracer 434341, kita enter. Oh maaf, sepertinya ada yang salah, kita ulangi lagi, 434341, kalau kita enter, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dilempar ke router 1, lalu ke router 2, lalu sampai ke server 2. Selanjutnya kita lihat pada config router 1 serial 2/0. Nah, ini kita pada router 3 serial 2/0. Nah, port statusnya kita off kan, kita close. Nah, kita tunggu 15-20 detik terlebih dahulu. Nah, ini penghubungnya ini berwarna merah. Lalu kita coba simulation, kita hubungkan simpel PDU dari PC1 ke server 1, kita jalankan. Nah, dari PC1 kirim ke router 1, dikirim ke router 2, dikirim ke router 3, lalu dikirim ke server 1. Lalu kembali ke router 3, kirim ke router 2, kirim ke router 1, lalu kembali lagi ke PC1. Nah, ini tandanya jika salah satu penghubungnya putus, maka akan otomatis dikirim melalui router lain sehingga bisa sampai ke tujuan. Nah, seperti ini dari PC1 PC2 ke server 2. Nah, kembali lagi, dia tidak melewati router 1, router 2 karena sambungannya terputus. Jadi melewati router 1 ke router 2 baru ke router 3. Nah, kita klik real time. Soalnya PC1, kita klik pada command prompt, kita ketikkan tracer 333331. Ini terisi port 1. Nah, yang pertama ini terisi port 1, lalu dikirim ke port 2, dikirim ke port 3, lalu sampai ke server 1. Nah, jadi routing dinamis itu otomatis apabila ada salah satu router yang mati. Itu kesimpulannya. Jadi sekian simulasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan terima kasih.